Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan, kakak-kakak semuanya, dan lebih afdol kakak ya, lebih akrab aja kakak. Jadi sudah menghadiri undangan saya pada malam hari ini untuk melaksanakan webinar atau penyampaian dari aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak Kabupaten Magetan angkatan keempat. Ya, kebetulan pada malam hari ini kita akan menyampaikan masalah budaya positif yang kebetulan ini merupakan modul 1.4 yang ada di dalam rangkaian pembelajaran di guru penggerak. Untuk lebih mempersingkat, mohon nanti ya akan mulai share screen, mohon izin untuk melaksanakan share screen untuk semuanya. Saya persiapkan dulu. Oke. Oh, bentar saya mau admit Mbak Dian dulu ini. Oke. Wajahku kayak bisa metu ya. Iya, Mbak Dian mohon dimunculkan deh wajahnya biar kelihatan. Tak pencet ini enggak bisa keluar ya. Yang videonya mungkin. Coba dicek Iya, videonya. videonya tak pencet tuh gak iso ya. Oh, enggak bisa. Mungkin kameranya, mungkin efek ketakutan enggak bisa muncul. Kocone kuwi simrung bener Mbak Den ojo gawe kacamata Mbak Den. Iya. Iya wes ngene iki parah iso muncul wajahku. Kabeh kacamataan kok Lah iya, dijal ilang niki piye wajahku ora enak lho. Semoga ini tampilan dari ini bisa tampak semua. Mohon pripun ini bisa terlihat jelas ini gambarnya karena terlihat di sini internet di tempat saya agak sedikit naik turun ini kelihatannya juga belum stabil. Bagaimana? Bisa terlihat jelas? Jelas. Jelas ya. Bisa. Oke. Kita mulai kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya di sini adalah ini merupakan webinar series dari guru penggerak yaitu menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 mengenai budaya positif khususnya di SMP Negeri 4 Magetan yang disajikan oleh saya Erwin Yusniar, salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Magetan. Sebelum kita mulai, karena tadi mungkin sudah banyak aktivitas, kegiatan yang dilalui, tidak ada salahnya kita akan meriset, mempersiapkan diri untuk masuk dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Coba sekarang teman-teman semuanya duduk dengan tangannya diletakkan lurus. Nah, tarik napas yang dalam 4 hitungan. Nanti ditahan sampai 7 hitungan dan dikeluarkan 8 hitungan. Mari kita coba sama-sama. Biar nanti kita bisa mempersiapkan suatu hal yang baru ini, menu baru ini, atau kegiatan kita pada malam ini bisa kita terima dengan rileks, dengan tenang. Mari kita mulai ya. Saya akan hitungan 1, kita akan tarik napas. Oke, siap? Mari, semuanya tarik napas, semuanya kita hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang tahan awalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Langkah ini teman-teman semuanya biasanya kita gunakan ketika kita sudah perpindahan. Tujuannya apa? Biar merilekskan, mempersiapkan tubuh kita untuk bisa menerima hal baru setelah mungkin tadi kita ada aktivitas sebelumnya yang sudah padat, mungkin dari pergantian jam, pergantian kelas, mempersiapkan diri kita masuk ke kelas berikutnya. Langkah-langkah ini kiranya cocok bisa diterapkan di kelas nantinya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa masuk ke kelas dengan perasaan bahagia dan bersemangat. Nah, ini sekilas, ini latihan sedikit yang kami dapatkan dari guru penggerak ketika akan memulai memasuki suatu sesi atau momen yang baru setelah tadi kita sudah ikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Yang pertama, kita akan buat kesepakatan kelas nih. Kan kita ini anggap aja dalam satu kelas ya. Kita buat kesepakatan sebelum kita mulai pada kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari nanti kita sebelum mulai kita berdoa. Yaitu mohon, karena ini nanti kita rekam, teman-teman semuanya bisa tetap menyalakan videonya. Dan agar tidak terjadi distorsi, mohon semua peserta mematikan mikrofonnya selama sesi presentasi. Jadi biar suaranya terdengar bisa jelas dan tidak mengganggu ke peserta lainnya. Terima kasih sudah dimatikan mikrofonnya sehingga ada satu mikrofon yang menyala sehingga nanti memudahkan kita mendapatkan informasi lebih jelas. Dan mohon saling menghormati antar peserta. Kira-kira perlu kita tambah lagi nggak kesepakatan kelas ini? Tidak ada? Wajahku gak kelihatan, nggak bisa muncul kayak error ya, nggak apa-apa ya. Oh gitu, nggak apa-apa. Yang penting nanti tetap aktif dalam kegiatan. Baik, jadi kita sepakati kesepakatan ini menjadi kesepakatan kita bersama. Mari teman-teman semuanya untuk memulai kegiatan kita pada hari ini kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu kita masuk pada paradigma. Paradigma kita yaitu untuk membangun sebuah budaya positif, karena kita akan bicara tentang budaya positif. Jadi untuk membangun sebuah budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah-sekolah kita. Jadi kita sudah punya kedisiplinan. Di sekolah ini, di SMP 4 sudah punya. Tapi perlu kita tinjau ulang bagaimana bentuk disiplin yang sudah kita laksanakan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi ini adalah tantangan buat kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak bisa disiplin, tapi itu dari motivasinya motivasi intrinsik. Jadi mereka disiplin karena memang mereka butuh itu, bukan karena disiplin karena disuruh, kan gitu. Nah, untuk kedisiplinan ini nanti akan mendukung ending dari kegiatan pembelajaran yang kita gunakan pada berikutnya adalah kita akan mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi untuk semua planning dari pendidikan yang ada di negara kita, khususnya diharapkan nanti kita akan membuat siswa-siswa kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Ada ciri khasnya profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah profil pelajar Pancasila pertama. Jadi diharapkan nanti seluruh siswa kita memiliki ada 6 ciri dari pelajar Pancasila.
Yang pertama tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global. Selanjutnya siswa kita nanti harapannya bisa memiliki profil bergotong royong, yang kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itu harapannya dari pelajar Pancasila yang nanti ke depannya adalah itu ada di seluruh siswa yang ada di SMP 4. Kita harapkan seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 4, ini contohnya adalah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah menunjang, yang kita gunakan. Semua Bapak Ibu guru SMP 4 sudah melaksanakan ini semuanya dan diberikan kepada siswa-siswanya. Dari contoh gambar yang sudah dilaksanakan ini adalah gambar ketika anak-anak melaksanakan kegiatan dari salah satu profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong. Mereka belajar, yang di sebelah adalah membersihkan sampah. Ada lagi coba memindahkan bata karena ada kegiatan pembangunan di sekolahan. Untuk memudahkan mereka memindahkan secara bersamaan. Ketika diangkat sendiri berat, tapi kalau diangkat bersama-sama itu lebih ringan, ternyata juga lebih cepat. Dari situ kita ajarkan ke siswa bagaimana enaknya ketika kita, ternyata kalau dikerjakan sendiri itu berat, tapi kalau dikerjakan bersama-sama ternyata lebih ringan. Selanjutnya, ini juga kegiatan-kegiatan bergotong royong, peduli lingkungan yang ada di SMP 4. Sudah kita laksanakan oleh semua staf guru dan oleh siswa-siswa kita di SMP 4. Mereka beraktivitas untuk sekolahnya dengan senang hati. Tampak dari raut wajah mereka mesti senyum. Nggak ada wajah tertekan di dalam kegiatan-kegiatan yang di sekolahan. Nah, juga inovasi, kreativitas, mandiri, ditujukan dari kegiatan-kegiatan siswa yang ada di SMP 4. Sudah dilaksanakan semuanya. Mereka bekerja sama, mereka bisa mengaktifkan pengetahuan melalui pembelajaran, melalui kegiatan-kegiatan yang ada yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Dari itu semuanya tingkat anak-anak sudah bisa mandiri, menunjukkan kedisiplinan. Mereka disiplin, makan bersama, menjaga kebersihan. Ketika upacara sudah rapi, berpakaian rapi, semuanya adalah bukti bahwa anak-anak di SMP 4 adalah anak-anak yang merupakan pelajar-pelajar Pancasila. Ini semuanya adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada di SMP 4 yang sudah dikerjakan. Mereka juga memenuhi beberapa profil, sudah hampir seluruh profil pelajar Pancasila sudah dimiliki oleh seluruh siswa kita yang ada di SMP 4. Bergotong royong, mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya semua siswa kita. Dari situ kegiatan gotong royong ini juga sering dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka suka karena lihat dari sini adalah contohnya dari gurunya juga memberikan contoh, teman-teman semuanya. Jadi gurunya itu juga sudah memberikan contoh kepada anak-anak yang lainnya, sehingga ini merupakan sebuah budaya yang ada di SMP 4. Jadi semua kita bekerja sama, bergotong royong satu dengan yang lain demi tercapainya sebuah tujuan bersama. Yang di sebelah kiri itu tampak anak-anak sedang menata, mempersiapkan untuk kompos, mengolah sampah, dan di sebelah kanan adalah gurunya ternyata juga sama ketika menata sebuah ruangan, ditata bareng-bareng, bagi tugas sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kita akan masuk pada salah satu poin utama yaitu mengenai kedisiplinan atau disiplin yang akan kita bahas. Karena makna kata disiplin, ketika kita dengar kata disiplin yang terbayang apa? Yang pasti terlintas itu kan mesti hubungannya dengan tata tertib yang teratur, patuhan. Nah, kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenarnya beda, tidak sama. Jadi erat hubungannya kalau kita kan, oh disiplin itu berarti oh siap harus taat peraturan dan harus pasti ada dekat tipis dengan yang namanya hukuman.
Karena yang di sini nanti adalah belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman, teman-teman semuanya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir. Kalau perlu jangan digunakan. Tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi nggak nyaman karena dipaksa, ya, kan gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka pada bukunya itu judulnya cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 menyebutkan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya disebutkan bahwa ketika ada kemerdekaan, jadi secara merdeka sebenarnya itu adalah ada disiplin di dalamnya. Jadi kunci suatu keberhasilan di sini adalah disiplinan. Tapi disiplin yang seperti apa? Disiplin pribadi, disiplin diri. Kalau kita pengen suatu orang dinyatakan merdeka berarti dia sudah disiplin. Disiplin dengan sangat keras, sangat ketat. Dan itu wajib bisa dipegang. Kalau tidak sanggup mendisiplinkan diri, berarti butuh penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi butuh gitu. Jadi kedisiplinan itu adalah hal yang dibutuhkan. Nah, merdeka. Tadi kan dikatakan bahwa itu kita dapatkan dengan suasana yang merdeka. Kita lihat, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mardika iku jarwane loro mung lepasing pangreh. Ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi self-disiplin lagi artinya. Seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi kita punya tujuan nih, menciptakan anak-anak yang disiplin. Sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan memiliki motivasi intrinsik. Itu yang target kita sebagai orang pendidik adalah menciptakan anak harus punya disiplin diri. Dengan motivasinya secara intrinsik. Bukan secara ekstrinsik. Nah, tadi kita bicara tentang motivasi. Sekarang motivasi perilaku manusia di sini kita akan belajar tentang motivasi. Nah, menurut Diane Gozan, ini dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi kita melihat motivasi orang melakukan sesuatu itu apa? Yang pertama, ini motivasi yang paling rendah nih, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia mau melakukan sesuatu, kenapa? Ini alasan yang terendah adalah menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia mengikuti. Motivasi di atasnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang pertama tadi, mau melakukan sesuatu, motivasinya yang pertama adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, di atasnya mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 motivasi ini. Dari tujuan dari disiplin positif,
adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Tujuan kita nanti adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka nanti akan melakukan sesuatu bukan hanya gara-gara untuk menghindari hukuman, bukan juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi menghargai diri sendiri dan menjadi apa yang ingin mereka lakukan. Seperti apa nanti mereka ingin menjadi seperti apa. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Karena motivasi tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau ada hukuman atau hadiah, itu motivasinya hanya temporal, sebentar, selesai. Kalau sudah tidak ada yang orang lain yang bisa menghargainya atau nggak mau melakukan, itu akan hilang. Makanya kita nanti sebagai seorang pendidik harapannya adalah bisa mendisiplinkan, membuat disiplin positif kepada siswa kita yang memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuan dari pendidikan. Nah, kita ada hubungkan sekarang antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Karena hubungannya dengan tadi motivasi itu pasti ada aturan dan keyakinan. Yang akan kita laksanakan nantinya kepada siswa-siswa kita nanti adalah yang targetnya adalah keyakinan kelas, teman-teman. Nah, di situ nanti mesti yang sudah sering terdengar di kita itu adalah peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu jarang kita dengar. Sekarang bedanya apa? Kenapa nggak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Begini teman-teman semuanya. Kalau peraturan kelas itu konsepnya itu adalah ketika peraturan berarti itu dibuat hanya secara temporal, untuk mengatur. Tadi itu untuk nanti mendekati motivasi yang pertama ataupun yang kedua. Jadi ketika anak melakukan peraturan hanya untuk menghindari sebuah hukuman. Jadi sifatnya itu hanya nanti membuat motivasi mereka menjadi lebih temporal atau istilahnya hanya sementara. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu adalah mereka melihat dari hal ini ada hal yang positif. Hal yang mereka yakini ini benar. Hal yang mereka yakini ini sesuai untuk mereka. Kami silahkan contohkan seperti ini. Ketika kita naik sepeda motor, kita keluar, kita harus pakai helm. Kenapa kita pakai helm? Yang pasti, kita yakin kalau dengan pakai helm, itu nanti akan selamat. Yang kedua, itu nanti nggak akan dicegat polisi, kan gitu. Nah, kalau dicegat polisi ini namanya tadi hanya untuk menghindari hukuman. Tapi kalau keselamatan, inilah yang disebut keyakinan. Sehingga walaupun nanti ada polisi atau tidak ada polisi, tetap kita akan kalau naik motor mesti pakai helm. Tujuannya apa? Karena kita yakin dengan kalau naik motor pakai helm, kita akan selamat. Jadi mereka akan jadi disiplin tanpa ada yang mengatur. Oh, naik polisi gak usah gue helmnya, kan gitu. Jadi inilah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kita harapkan nantinya kelas-kelas yang ada, kita akan buat keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas-kelas kita nantinya. Karena untuk keyakinan kelas sendiri, itu sifatnya intrinsik, teman-teman. Sedangkan kalau peraturan itu adalah ekstrinsik. Jadi kita akan membuat siswa bisa melaksanakan suatu kedisiplinan dari motivasi intrinsiknya. Kalau ekstrinsik itu akan bersifatnya sementara, tapi kalau intrinsik itu akan berkesinambungan sampai selanjutnya. Selanjutnya, kita melihat dari kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah kita tahu kita ingin membentuk suatu komunitas, suatu lingkungan yang positif, kita membutuhkan
kita tahu motivasi mereka untuk melakukan sesuatu itu apa. Kita sudah ketahui yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga karena keyakinan. Itu semuanya akan kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Ini menurut Dr. William Glasser. Dia menyebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, kebutuhannya adalah kebutuhan survival, bertahan hidup. Love, dicintai. Power, memiliki kekuasaan. Freedom, kebebasan, dan juga fun, kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang mendasari setiap aktivitas dari manusia. Yang kita nanti arahkan kepada kebutuhan dasar dari siswa kita, sehingga kita bisa mengetahui alasan mereka melakukan sesuatu. Apakah atas dasar pengen dicintai atau love, atas dasar cinta, ataukah atas dasar power, kekuasaan. Jadi anak melakukan ini mesti ada motifnya, karena mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Ataukah untuk kesenangan, ataukah untuk kebebasan, atau untuk bertahan hidup, atau untuk how to survive. Sehingga ketika siswa, kita arahkan pada siswa ya, ketika siswa itu melakukan sesuatu, pasti mereka mengarah kepada salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini. Ketika kita melihat siswa itu nakal, ketika melihat siswa itu nggak disiplin, ketika melihat siswa itu unik, kita nyebutnya unik gitu aja ya. Ya, siswa itu unik. Seperti kemarin ada kebutuhan anak, saya lihat beberapa siswa keluar ternyata kenapa keluarnya? Oh, saya lagi nggak nyaman di kelas, atau di kelasnya digangguin temennya. Nah, itu mesti ada satu dari bagian kebutuhan dasar manusia ini yang kurang. Ketika anak melakukan sesuatu yang aneh, misalnya nakali temennya, mesti dia punya motif. Motifnya apa? Karena ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Nah, kita nanti akan coba nih. Sekarang teman-teman tolong siapin bisa kertas atau apa ya. Kita akan lihat kebutuhan dasar jenengan itu cenderungnya di bagian mana. Silahkan nanti kasih tanda terus ya pada kolom ini. Misalnya yang kolom 1. Nanti jenengan amati, lihat di situ. Saya ingin disukai, iya enggak? Tulis saja sesuai isi hati Anda. Kalau iya, kasih terus 1. Saya ingin dekat dengan teman dan keluarga saya, iya enggak? Kalau iya, kasih terus lagi. Sampai saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Oke. Nah, silakan tuh sekarang ditandai. Kira-kira di kolom 1 ada dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pernyataan ini, mana yang sesuai dengan panjenengan? Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke kolom kedua. Nah, kolom kedua, saya ingin memegang kendali, iya enggak? Kalau iya, kasih 1. Saya mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Kalau iya, kasih 1. Kalau enggak, lewatin aja. Saya merasa stres dengan kesalahan saya. Termasuk enggak? Saya sangat teratur dan sistematik orangnya. Dan yang kelima, saya suka menjadi yang terbaik. Oke. Nanti ada 4 kolom nih yang kita siapkan untuk teman-teman semuanya. Jadi ada 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Oke, sudah. Kita akan lanjut ke temukan kebutuhan dasar Anda, kolom ketiga. Yang kolom ketiga, saya ingin memiliki pilihan. Oke, saya butuh untuk bergerak. Masuk enggak di situ? Saya suka mencoba. Saya tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Dan saya mencoba kegiatan apa saja yang baru yang saya bisa terlibat di dalamnya. Suka mencoba. Itu kolom ketiga.
Ini nanti kita akan indikasikan Anda cenderung di bagian mana nantinya. Nah, kolom 4. Sekarang kita lihat. Saya ingin menikmati apa yang saya kerjakan. Konsentrasi saya tinggi. Saya adalah kolektor dan suka permainan. Saya suka melucu. Saya menyenangkan walaupun sedang berperilaku menyebalkan. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah, tadi kan berarti ada 4 kolom ya. Kita akan lihat di bagian mana jumlahnya. Jadi totalnya 5. Di situ nanti akan terus dari 4 kolom tadi mesti akan tersedia ada yang menonjol kan, ada yang lebih banyak. Di kolom berapa? Kalau nanti ada di kolom 1, berarti kebutuhan dasar jenengan dari 5 kebutuhan dasar yaitu love, power, fun, atau freedom itu masuk di bagian saya ingin disukai. Itu pada bagian love. Berarti Anda lebih cenderung kebutuhan dasar Anda adalah dicintai. Itu di kolom 1. Kalau itu dia mayor, dia terbanyak, tertinggi. Kalau yang terbanyak dari analisis tadi di kolom 2, ini adalah memenuhi unsur power atau kekuasaan. Ya, ini dia kolom 2. Kalau tadi kolom 2-nya yang tertinggi. Sedangkan kolom 3 itu adalah saya ingin memiliki pilihan, saya butuh untuk bergerak, saya suka mencoba. Itu adalah pada bagian yang mana? Fun atau freedom? Nah, itu Freedom. adalah freedom. Ya, Freedom. ya, betul, freedom. Sedangkan kolom keempat itu adalah kolom fun. Nah, dari situ akan jelas terlihat bahwa mana kebutuhan dasar. Jadi setiap orang mesti nggak akan sama nih. Satu dengan semua peserta ya, di kelas saya ini mesti akan punya kecenderungan masing-masing. Jadi itulah kebutuhan dasar Anda. Jadi kebutuhan dasar manusia. Tiap anak, tiap murid kita nanti mereka akan punya kebutuhan masing-masing. Dan itu harus dipenuhi, harus terpenuhi. Nah, ketika tidak terpenuhi bagaimana? Dia akan melakukan suatu hal yang unik nantinya. Misalnya nakali. Itu mesti akan ada, atau mungkin baper atau bagaimana. Itu pasti ada hal-hal unik yang dilakukan oleh anak-anak murid kita. Karena apa? Kebutuhan dasar mereka ada satu yang tidak tercukupi. Sehingga mereka akan berusaha untuk mencukupinya. Dan ini merupakan fitrahnya manusia. Dia akan mencukupi kebutuhan dasar mereka sendiri. Caranya bagaimana? Dengan berbagai cara. Nah, itu dia. Jadi kita sebagai seorang guru wajib tahu bahwa anak melakukan suatu hal itu pasti ada dasarnya, pasti punya motif sendiri. Motifnya adalah apa? Untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kita akan lanjutkan sekarang, teman-teman. Dari Gosen lagi. Jadi model yang akan kita kembangkan nanti, model disiplin yang berpusat pada murid. Jadi untuk ini sudah pada waktu zaman ini berkesinambungan dengan punyanya pendapatnya Ki Hajar Dewantoro. Kita kombinasikan, kita carikan sependapat dengan oleh Dayan Gosen bahwa ini nanti disiplin itu berpusat pada murid. Nah, dengan caranya nanti melakukan caranya adalah dengan pendekatan restitusi. Nah, nanti akan ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ketika ingin mendisiplin. Karena mungkin kalau disiplin itu ada 2 cara kan tadi. Yang pertama, kalau bisa disiplin secara intrinsik. Mereka bisa disiplin diri. Tapi kalau tidak, butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Siapa? Kita, guru. Ini adalah 5 posisi kontrol kita. Nah, ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, pemantau, dan manajer.
dari kesemuanya ini pasti sudah ada di mana kita. Nah, ada di mana? Ini kita ciri khasnya. Target kita nanti adalah ketika kita nanti bisa menjadi seorang manajer. Itu targetnya. Targetnya sebagai seorang manajer. Mungkin kita masih ada di posisi penghukum. Jadi perbuatan guru berkatanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, itu adalah posisinya adalah sebagai penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, itu kita membuat anak-anak itu merasa mereka akan minder nanti hasilnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong itu nanti efeknya seperti gitu. Kalau tadi sebagai penghukum, kebanyakan anak nanti akan memberontak atau paling enggak malah nyalahkan orang lain, melempar kesalahan. Oh, saya tidak, dia kok. Itu berbohong. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai seorang guru. Karena ketika nanti kita menempati posisi di sini, dampaknya kurang baik kepada siswa. Nah, kita akan menjadikan yang kedua sebagai teman dan pemantau. Nah, mengharapkan nanti ada imbalan, nanti identitas atau paling enggak identitas diri dari siswa itu akan cukup bagus. Nah, di sini kalau sebagai teman ya, kalau ada murid melakukan kesalahan, kita akan seolah-olah kita memposisikan diri sebagai temannya. Jadi misalnya kalau datang terlambat, mosok sih kok terlambat terus, nah sambil kita seolah-olah kita menempatkan dengan sebagai temannya. Itu pun dirasa kurang baik teman-teman. Karena apa? Jadi anak-anak jadi ketergantungan nantinya. Murid jadi karena merasa koncone, kita temannya, kan gitu. Nah, ada bagian selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini kita akan biasanya kata-kata yang diucapkan apa peraturannya. Jadi sudah tahu kan peraturannya apa, konsekuensinya harus bagaimana. Nah, hasilnya ini akan sudah lebih baik dari 3 sebelumnya teman-teman, yaitu menyesuaikan diri tapi bila diawasi. Nah, kan gitu. Jadi dia akan menyesuaikan diri, tapi syaratnya apa? Sebagai pemantau kita harus benar-benar concern ke anak yang bermasalah tadi. Kita awasi. Mereka akan bisa menyesuaikan diri nantinya. Nah, harapannya nanti kita sebagai kontrol adalah sebagai manajer. Sebagai manajer nanti di sini harapan kita atau ciri khas harapannya adalah bisa membuat mereka atau siswa itu mengontrol dirinya sendiri. Jadi mereka akan disiplin, mereka akan melaksanakan suatu komitmen atas dasar kemauannya sendiri. Itu target utama, target ending yang kita ingin dapatkan. Karena contohnya gimana sih seperti kegiatan-kegiatan yang manajer, biasanya kita akan tanyakan, gurunya akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi bukan apa aturannya, bukan apa peraturannya, tapi apa yang kita yakini. Jadi tadi kita sudah bahas kan, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi yang ini yang kita fokuskan. Apa yang kita yakini? Terus, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Jadi kita hanya sebagai manajer, kita berikan masukan. Solusinya dari mereka sendiri, dari siswa sendiri. Nah, harapannya nanti dampaknya adalah siswa bisa mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri mereka nantinya. Dan itu kita butuhkan untuk menjadikan siswa-siswa kita menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini ada 5 posisi kontrol berdasarkan teorinya Goosen. Selanjutnya, ini. Tadi kan kita menggunakan restitusi. Restitusi ini self-discipline. Ini adalah sebuah pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif, yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka dambakan. Dari perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi fungsinya restitusi ini adalah kita akan membuat
atau menyampaikan sebuah pendekatan bagaimana agar anak-anak kita nanti, murid-murid kita nanti bisa mendapatkan disiplin diri yang sistematik, yang berfungsi. Mereka nanti akan melakukan itu, motivasinya adalah motivasi intrinsik, bukan karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan, penghargaan, atau hanya untuk menghindari hukuman, tapi berdasarkan dari keinginan mereka. Ada 9 ciri restitusi, yaitu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, ini bukan paksaan. Jadi apa solusinya? Mereka yang akan kita tawarkan solusinya apa? Mereka yang harus mencari solusinya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi ini untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika itu dilanggar kurang salah satunya, mereka akan berusaha untuk memenuhinya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang unik. Jadi yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Jadi bukan hanya memberikan hukuman. Hukuman itu adalah solusi terakhir. Kalau bisa tidak usah diberikan, tapi kita berikan restitusinya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, pembinaan karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusinya, kita memberikan solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita mengembalikan mereka pada kelompoknya sehingga harapannya mereka bisa memperbaiki diri dan bisa menjadi individu-individu yang lebih baik, yang berkarakter. Nah, ini kami berikan contoh ya teman-teman. Ini ada video praktek pelaksanaan restitusi di SMP 4. Ini saya tampilkan videonya. Triple kill. Oh, edan. Mar banget aku. Sopo iki? Yo, sing nak renang omahe nae. Kon mulai lho iki jog mau. Ora, sing ini bareng kok parane kon rene. Apal Mas semua. Ora ro. Aduh mati to ngene iki yo piye ngene iki Masku ki. Loh, carane mulai ora? Yo kon mulai iki nyapo? Duwe akon mangan iki lho. Yo. Saya yo. Yo sekati nak Yo. Itu ngerti Rendi ra. Nang kono lho mau tajak mulai uga ora ndike. Walah, yo wis. Yo. Yo Mas. Ren, iki wis awan, iki digoleki ibu kon mantuk kok ora mantuk-mantuk. awan piye to ini sejam 12 kilo. Yo, Wis jam 12 kilo. Iki Yo. wis garap tugas porong. garap tugas apa? Sekolah daring ngono kuwi kon garap tugas. Daring piye? Engko nak nilai malek piye? Yo wis rapotan ora guna kok. Yo wis. Ra guna. Yo saya Sampai kowe ra mulai deloken. yo saya ndak mulai nae. Yo. Ngono. Dikon. Ayo. Wangele ram. Lagi ya ini barang kok. Ngono, Pak. Ayo. Bisa ini. Duh, sekolah misan. Tak terus ya.
Apa sih iki? Wis ini. Iya, aku nek telat iki. Mana kok putih? Pek, tak telat. Nyapon neh. Karepmu piye? Wis tekomu keri. Lambimu ora kelebokne. Wis kok omong e. Lah nyapo? Kowe lho wis salah. Yo lha kowe lho wis salah iki nyapo? Lah karepmu lho wis salah. Nyapa iki, Ge? Lah iki lho, Mas. Kowe lho Ngomong salah. ae ngomong kelas Sekolah Ayo, ya. orang BK, orang BK. Oh, iki. Iki lho, ngerti wong karo. Sik, tak ge masker sik, tak ge masker sik. Ayo. Iki lho, ngerti telat iki koyo ngono. Oke, ya selamat pagi semuanya. Gimana? Oke, saya lepas masker biar jelas ya, nggak apa ya. Saya dapat kabar nih, kalian berdua tadi berkelahi katanya Vito di depan. Apa benar? Iya, Pak. Ya, ada apa, Dit? Ada masalah apa tadi di depan? Randy melanggar peraturan sekolah, Pak. Oh, melanggar peraturan. Iya. Benarkah itu, Randy? Saya telat, Pak. Saya terlambat, habis itu saya dicegat. Oh gitu. Apa yang menjadi masalahnya, Randy? Ya, saya nggak mau lah, Pak, cegat-cegat gitu, namanya juga telat kan, Pak. Telat, ya. Yang sekarang kita lihat dari yang dilakukan tadi, kenapa bisa diberhentikan oleh Adit? Coba dicek nih. Ya, Pak. Randy, apanya yang kurang? Ada nggak yang kurang? Ada, Pak. Apa yang kurang? Ya, saya mengenakan baju, nggak pakai setengah leher, Oke, sama pakai berarti sepatu putih. Seragamnya tidak sesuai dengan peraturan sekolahan ya. Ya, Tahu nggak seragam pramuka di sekolahan kita harus seperti apa, Ren? tahu, Pak. Tahu. Berarti yang dilakukan Randy ini betul apa belum kelihatannya? Belum, Pak. Belum. Kira-kira kalau seperti itu harus bagaimana ya sebaiknya? Ya, saya besok nggak akan berjanji, Pak. Nggak akan kayak gini lagi. Tapi ada alasannya nih, Mas Ti. Ada. Kenapa kok sampai kayak gini? Bapak tahu kok kamu pastinya tidak seperti ini sebelumnya. Ada apa ya? Kemarin malam itu saya bergadang, Pak, main game. Setelah itu saya tidur agak malaman. Pagi-pagi saya lihat jam kok sudah pukul 6:30. Ya sudah, Pak, saya terlambat sekolah. Buru-buru gitu ya, Ya. berangkatnya ya. Tapi setelah ini tahu bahwa ini yang dilakukan Randy itu tidak benar, Randy untuk kedepannya apakah besok kira-kira akan seperti ini lagi? Tidak, Pak. Kamu berjanji untuk ini? Janji, Pak. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau begitu untuk kedepannya? Ya, saya akan merangkapi seragam saya dan merapikan seragam saya. Dan pastinya jangan sampai tidur terlalu larut ya, Iya, Pak. biar berangkatnya tidak siangan. Iya, Pak. Kamu siap untuk seperti berubah menjadi lebih baik? Siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih juga Adit sudah dilaksanakan tugasnya dengan baik. Bagi kalian berdua sudah dilaksanakan, ada kepentingan masing-masing. Terima kasih Adit, tetap laksanakan tugas dengan baik. Randy, setelah ini kamu bisa kembali ikut di kelas, tapi tolong dirapikan pakaiannya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Baik, Mas Randy. Iya, Pak. Nah, ini saya mau tanya, ini Mas Randy, testimoninya tadi setelah mendapatkan perlakuan dari Pak Erwin, apa yang Mas Randy rasakan sekarang? Ya, saya merasa sadar, Pak,
kalau saya juga salah dan saya akan menjalani konsekuensi yang saya omongkan dengan Pak Erwin tadi. Oke. Apakah ada rasa beban di hati Mas Randy untuk nanti melaksanakan konsekuensi yang sudah dibuat tadi? Enggak Pak, saya juga itu kan juga tata gimana ya Pak ya, kayak suatu kewajiban lah untuk siswa. Seperti itu. Jadi ya, Mas Randy tidak merasa itu suatu hukuman. Enggak Pak. Jadi malah akan menjadi motivasi untuk bisa menjadi lebih baik ya. Oke. Baik, itu tadi kegiatan yang kita laksanakan adalah sebuah restitusi dari suatu permasalahan. Jadi saya ucapkan terima kasih Mas Randy atas testimoninya. Ya Pak. Dan nanti bisa menjadi, harapannya bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian Mas ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, itu tadi teman-teman video pendek yang kita buat sebagai praktek pelaksanaan restitusi di sekolah. Nah, jadi kita lanjutkan. Penerapan restitusi tadi, itu yang pertama kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi menjaga agar murid senantiasa berperilaku sesuai yang diharapkan. Setelah itu mereka melakukan segitiga restitusi. Jadi dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi ini butuh dilakukan waktu khusus. Jadi kita pendekatan khusus dengan anak-anak, kita ajak ada waktu khusus dan memberikan ini berupa tawaran, bukan suatu hukuman. Dan kita laksanakan intervensi 30 detik. Jadi ketika ada keyakinan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, ketika belum punya waktu yang cukup, kita laksanakan intervensi. Langsung kita dekati dalam waktu dekat, hanya 30 detik, jadi kita butuhkan untuk bisa membuat atau mengubah suatu mindset atau konsep pada anak yang tadi melakukan kegiatan yang unik tadi. Kita 30 detik pertama itu yang menentukan. Jadi perlu ada suatu tips trik yang jitu untuk kepada tiap-tiap guru untuk bisa menerapkan restitusi. Saya rasa itu teman-teman semuanya materi kita mengenai disiplin positif atau budaya disiplin yang ada di SMP 4 Magetan. Selanjutnya ini akan saya matikan dulu share screen-nya. Ya. Oke, kita akan kembali ke sini. Kita akan masuki sesi mungkin ada tanya jawab atau mungkin ada komen yang nanti juga bisa memberikan masukan atau mungkin pendapat baik harus untuk kita bersama, dan nanti mungkin juga bisa kita akan kembangkan di sekolah atau di SMP 4. Jadi kami persilakan buat teman-teman mungkin ada memberikan pendapat baik yang bisa nanti kita gunakan bersama, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita sharekan di sini, kita bisa diskusikan bareng di dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Kami persilahkan buat teman-teman mungkin ada hal yang pendapat atau komentar yang ingin diberikan, kami persilahkan. Silakan, ada mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, mungkin ada hal yang ingin ditanggapi dari teman-teman semuanya, kami persilahkan. Atau mungkin ada yang mau menambahkan sesuatu, sehingga nanti budaya positif ini kita bisa kembangkan, kita bisa lestarikan di SMP 4, sehingga nanti harapannya seluruh siswa di SMP 4 adalah siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kami persilakan ke teman semuanya.
Atau mungkin sudah pada malam ya. Oke. Ada yang kami persilakan, paling nggak ada 1 atau 2 yang dari teman-teman bisa menyampaikan pendapat untuk. Mau bertanya. Oke, Mbak Siti silakan. Semoga saya bisa menjawab pertanyaannya Mbak Siti. Tadi ada 5 kolom kebutuhan, terus yang survival itu masuk yang mana? Kalau survival tadi kan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian yang kita analiskan 4 kebutuhan yang lainnya. Yang survive, how to survive adalah kebutuhan mendasar. Jadi kita bertahan hidup. Jadi itu adalah dari gabungan dari keempat kolom tadi. Itu adalah endingnya adalah how to survive, bagaimana bisa bertahan hidup. Jadi kebanyakan yang terjadi, kenapa tadi kita asumsikan 4 kolom lainnya, 4 kebutuhan dasar lainnya dari mulai fun, love, freedom, dan juga power, itu tujuannya apa? Karena itulah yang sering terjadi ketika ada satu dari kalau yang bertahan hidup, insya Allah siswa kita bertahan hidup semua sudah bisa ya. Ya, jadi yang 4 ini ada satu saja yang tidak terpenuhi, mesti akan berusaha bagaimana caranya agar kebutuhan hidup ini terpenuhi. Ketika dengan berbagai cara, terkadang ada anak yang siswa, kita hubungan dengan siswa. Ketika siswa di kelas pengen jadi superior, jadi senengane gangguin koncone, ngantemi koncone atau gimana, dia ternyata punya motivasi apa? Mungkin kebutuhan powernya tidak terpenuhi. Mungkin di rumah kalahan atau apa, tiba-tiba di sekolahan pengen jadi menangan. Jadi karena pengen diakui, pengen diapresiasi oleh orang lain. Itu. Jadi yang kebutuhan how to survive itu adalah gabungan dari keempat kebutuhan dasar manusia ini, semuanya menjadi satu adalah how to survive. Begitu Mbak Siti. Terima kasih. Oke. Mungkin ada masukan dari teman lainnya, kami persilahkan. Apakah sudah dirasa cukup jelas ke teman-teman semuanya? Kalau ini kita diam aja, tenang aja semuanya. Jadi nanti harapannya kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, mari kita terapkan budaya positif ini, kita kembangkan terus di SMP 4 dan kepada siswa-siswa kita, sehingga nanti siswa kita bisa mendapatkan atau menjadi siswa yang luar biasa. Baik, teman. Ya. Begini Mas, Lili, silakan. Kalau saya tadi lihat videonya itu bagus, tapi yang menjadi masalah buat saya, misalnya saya menemukan kasus itu, apakah guru itu berwenang atau dia bukan wali kelasnya gitu? Apakah semua guru itu berwenang? Kadang mereka suka gini, mau lempar tanggung jawab, atau setelah kita tangani ada yang nggak setuju gitu dalam kasus tertentu gitu. Okay. Jadi apa kita harus, kan ada BK gitu yang harus menangani itu gitu ketika kita menemukan suatu masalah, atau gimana nih, wali kelas harusnya kan punya wewenang benar gitu ketika kita menemukan kasus itu, siapa wali kelasnya berikan, karena mereka yang lebih tahu, atau semua harus menangani sama seperti itu, seperti contoh yang tadi gitu Mas. Terima kasih. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya terlepas dari itu semua, karena kita adalah sebagai guru, kita mengenal semua anak didik, harusnya kita mengenal anak didik kita. Jadi nanti ketika ada suatu masalah yang timbul, sebaiknya kita segera, istilahnya, mencari solusinya. Kalaupun kita tidak bisa, kita bisa berkolaborasi. Ya, itu memang sebenarnya kalau di SMP kita punya pembagian, ada ini tugasnya konseling, ini tugasnya, ya. Tapi kalau nanti itu ditunggu, terkadang itu nanti nggak akan bisa menyelesaikan. Jadi kalau pendapat saya, jadi itu nanti ketika ada suatu permasalahan, kita akan bawa bersama, kita selesaikan bersama kasus itu. Ketika ada kasusnya anak seperti tadi melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita ingatkan. Nanti kita misalnya kok, oh ini biar wali kelasnya nih yang harusnya berhak, kita ajak.
ke wali kelas, kita ajak ke BP, kita ajak bersama, kita kolaborasi bersama, sehingga nanti ada semua guru kita satu suara, yaitu ingin membenahi. Jadi tidak akan, oh ini tugasnya sana aja, ini tugasnya itu aja, bukan tugas saya. Mari kita hilangkan, ini bukan tugas saya, tapi ini adalah kewajiban kita sebagai mendidik ke anak didik kita untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menerapkan semua permasalahan yang muncul pada siswa itu kan mesti ada motifnya. Jadi perlu penanganan segera, ada apa sih, sehingga nanti biar anak bisa mendapatkan bisa menjadi lebih baik, tidak perlu harus berlarut-larut. Kalau ditinggalkan lama kadang-kadang malah nanti jadi, kalau kita kadang konsen dari penanganan masalah tidak segera kita selesaikan akan seperti itu. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu, pendapat saya Bu Lili, jadi harusnya segera aja kita tindak lanjuti. Kalaupun nanti dari situ, karena kita ada di sampingnya, kita tahu kondisinya pas waktu dia melanggar atau pas waktu dia melakukan hal yang tidak sesuai keyakinan sekolah, keyakinan kelas ini tadi, segera kita tindak lanjuti. Kalaupun memperkuat, nanti kita bisa kolaborasi dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, Bu Lili, seperti itu ya. Iya, terima kasih. Oke. Adakah dari teman lainnya? Kalau tidak, mungkin kita bisa akhiri meeting kita pada malam hari ini. Oke, bagaimana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar series Guru Penggerak Aksi Nyata Modul 1.4. Saya Erwin Yusniar selaku presenter dan juga CGP dari Kabupaten Magetan mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.